Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang apa namanya Ahmad Al-Muhajiri itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan apa namanya bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab ya, tetapi ada pada abad kelima ya sahabat, atau abad keempat pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha, Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah ya, saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali ya kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah apa namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajiri itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi tadi semua. Silakan ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer. Tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Seperti biasa, banyak lagi orang yang salah kaprah, salah tanggap. Dan memang mereka bukan cuma salah tanggap, salah kaprah. Sengaja mereka salah tanggap dan salah kaprah. Yang dimana di video yang ini, ya, di video itu saya membahas tentang tantangan seseorang kepada Gus Baha untuk menjawab pertanyaannya atas pernyataan Gus Baha sendiri yang mengatakan sejarah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah ke Yaman atau ke Tarim. Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyah Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga mati ku ruwah. Perkara niku Khalil Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati. Dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra ku teko mautun mati. Itu ya dianggap kota mati. Derene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah nak ora raus. Awale zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Sehingga menjadi kakek moyang orang-orang Ba'alawi. Perhatikan baik-baik. Ini sejarah yang dipertanyakan bukan cuma kepada Gus Baha yang berani menyatakan Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman Tarim. Dan di sini banyak orang yang salah sangka, teman-teman. Dan atau memang mereka ini sok-sokan salah karena mereka tidak mau nonton video saya. Kalau mereka tahu video saya, ya mereka tidak akan komentar-komentar seperti ini. Dan di sini saya akan mereaction beberapa komentar dari orang-orang yang SDM-nya rendah, yang taklid buta atau mengikuti Gus Baha atau membenci saya. Datang mas ke pengajiannya Gus Baha, tanya langsung, jangan nunggu balasan tanggapan Yai Gus Baha, teman-teman. Maksudnya biar manjang gitu kontennya. Trik murahan channel adu domba, datengin sekalian ikut pengajiannya biar paham. Wani ora, takut insyaf ya. Takut apa? Ini yang komentar justru tidak tahu apa isi video saya. Yang dimana isi video saya memaparkan video orang yang menentang Gus Baha, yang dimana orang itu bukan orang yang kalian tuduh sebagai Wahabi. Dia juga orang NU. Ya, orang NU tersendiri banyak yang tidak sependapat, banyak yang saling menentang. Ini sesama NU. Bukan karena Wahabi kalian yang sontoloyo kalau pemikirannya seperti itu. Datang langsung ke kajiannya. Nanti kalau kita datang ke pengajiannya mau ngapain? Kalau saya nanti datang ke pengajiannya jauh-jauh nih, datang ke mana itu tempat Gus Baha saya tidak paham. Jauh-jauh datang ke sana lalu mempertanyakan, memaparkan video yang saya tampilkan tadi, yaitu tantangan untuk memberikan Gus Baha 200 juta kalau bisa memberikan fakta hijrahnya Isa Al-Muhajir ke Yaman. Asal ada kitab sejaman, yaitu di abad keempat atau kelima. Bisa gak didatangkan dalilnya? Kalau tidak bisa, ya percuma juga saya datang ke sana. Kan simpelnya kalau ada pertanyaan seperti ini. Sekarang dunia ini sudah serba mudah. Bahkan mau transaksi pun bisa lewat HP. Mau ngapain saja sekarang bisa pakai HP. Seperti di video ini. Saya menjawab pertanyaan kalian juga bisa lewat HP. Direkam pakai HP. Jadi cerdas dikit ya. Dikasih otak sama Allah, dipakai buat mikir. Jangan lihat judul langsung komentar. Ya begini jadinya. Gak paham isi video. Saya nanya apa, ditanya apa. Ada lagi nih. Memahami Gus Baha tidak bisa sekali atau dua kali sekali tonton, kali ya. Dari tulisannya sudah kelihatan teman-teman kalau dia itu bukan orang yang SDM-nya maju.
Memahami Gus Baha tidak bisa 1 kali, 2 kali, sekali tonton, 2 kali tonton. Dari cara nulisnya saja dia berantakan seperti ini. Ya pasti jelas dia tidak nonton video saya dan tidak tahu isinya apa. Jadi asal komen saja, saya bukan pembela Ba'lawi, terlalu offside sampai Gus Baha disenggol. Ya memang Gus Bahanya membela Ba'lawi, Anda tidak membela Ba'lawi. Sedangkan Gus Baha Anda membela Ba'lawi. Dan komentar Anda sontoloyo semacam ini. Itu bagaimana? Ya, bagaimana? Aduh ya Allah, SDM. Memang di Indonesia itu kebanyakan SDM-nya ya, sehingga apa orang-orang kesurupan dikasih penghargaan. Kabupaten Pringsewu yang memang dipersiapkan untuk turut hadir, diundang oleh Bapak Kapolres Pringsewu untuk menerima penghargaan. Kategori prestasi sebagai bintang tamu. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Orang-orang nyebur ke kotoran sapi. Seperti Samsudin. Dia gufron yang seperti itu dianggap wali, dianggap keren. Dirampok sama saya. Kiai-kiai, Habib-Habib yang bercerita Mi'raj 70 kali, nak terbang satu-satu. Terbang teman-teman. Turun lantai emas di langit beserta susu teman-teman. Mi'raj dengan kambing. Kambingnya diajak Mi'raj sama Faqih Muqaddam apa atau siapa itu, Abu Bakar bin Salim, junjungan para Ba'lawi. Terus di Indonesia dielu-elukan wali-wali. Udah cerita di tahrim itu. Kalau kita doa di kamar mandi terkabul, didengar sama Allah. Kalau di Indonesia di masjid gak didengar. Ya, kenapa para Ba'lawi ini tidak pindah saja ke Yaman, ke Tarim? Wahai pembela Gus Baha yang tidak tahu isi video saja apa, bagaimana nih para Ba'lawi kok betah di Indonesia? Sedangkan di Tarim saja mereka bisa berdoa seenak jidat lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kamar mandi satu doa terkabul. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Bagaimana kalau di masjid? Di kuburan saja, di kuburan Ba'lawi 70 hajat. Bayangkan, kalian bisa bebas pilih hajat apa saja bisa kalian panjatkan kepada Allah, terkabul. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Alwi al-Haddad tugdo arba'ina hajat. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Terus sampai ke wali-walinya, sampai kepada. Contoh orang nggak berguna bagi Indonesia adalah Harry Pras. Terus kalau bagi kalian orang seperti Mama Gufron berguna. Orang seperti Habib-Habib ngibul-ngibul seperti itu berguna. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Terus orang seperti Gus Miftah itu berguna. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Orang mengadakan konser-konser dangdut itu berguna. Joget-jogetan dengan perempuan itu berguna. Ngadakan konser solawat sambil jejingkrakan itu berguna. Orang-orang yang saya bahas ketika mereka ini mengadakan suatu kesontoloyoan yang ada teman-teman. Dan apakah mereka berguna? Coba jawab. Ali Gondrong.
ngajak perempuan laki-laki jogetan rame-rame begitu, musiknya haram, jogetnya haram, ikhtilatnya haram, tapi mereka merasa happy dan benar dengannya. Apakah itu berguna? Saya tanya kepada kalian, 100 lebih kasus pencabulan, kasus sodomi di pondok pesantren yang berafiliasi NU, apakah itu berguna bagi kalian? Ya Allah, pemuja kibib, lambat laun mereka menyenggol ulama kita. Habibnya dibenturkan dengan ulama. Oh Habibnya, oh mereka punya Habib teman-teman. Habib dari Tarim ya, yang mengagungkan Tarim itu ya. Tarim punya 1000 wali, 1001 wali, kuburan keramatnya ribuan juga. Berdoa di kuburan 40-70 hajat terkabul. Di WC terkabul doanya. Kenapa kalian nggak pindah ke Tarim? Pindah semua ke Tarim ya, Baklawi. Di akhir ulama kita yang diadu domba itu Wahabi seperti Edith Bas. No teman-teman, tanpa diadu domba mereka sudah cakar-cakaran. Memang dari awal banyak oknum-oknum kiai Gus Habib di NU yang sudah saling bantah-membantah, sudah saling membantah. Saya di sini bukan membenturkan mereka, bukan mengadu domba mereka. Saya di sini hanya mengedukasi bagaimana kita beragama tidak dengan cara takhayul dan khurafat. Kan di Indonesia ini banyak sekali takhayul khurafatnya. Nah itu yang saya bantah. Terlebih orang yang dikatakan kiai, gus, ustadz, habaib, tapi mereka mengajarkan takhayul dan khurafat, ya saya hantam. Bukan dibenturkan. Kalau kiai yang tidak mengajarkan khurafat seperti Kiai Ahmad Zahro, ya top teman-teman. Seperti Kiai Sanwani itu tidak mengajarkan khurafat, tidak mengajarkan bid'ah. Itu top. Tapi kalau mereka yang dengan getolnya membela khurafat ya tidak top, ya, tidak top. Disarankan agar Harry Pas segera saja bentuk agama baru menurut keyakinannya agar tidak mengganggu agama lain. Ya, seperti agama NU ya. Kan katanya, kata kiai-kiai kalian, NU itu sudah jadi agama. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka, ora NU neraka. Soalnya wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Na'udzubillah, ya NU sudah jadi agama, tidak NU neraka. Dan itu bukan cuma satu statement teman-teman, banyak statement yang sedemikian rupa. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Hanya NU yang lurus, selain NU gak lurus. Bahkan selain NU, kafir kalau begitu. Sontoloyo ya, memang banyak orang sontoloyo sekarang. Tapi berkedok oknum-oknumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aduh, ya Allah. Semoga mendapatkan hidayah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan dijawab.